Apakah sebagai dokter nih melayani pasien, beragam pasien, pasien BPJS atau pasien umum gitu ya, pasien asuransi swasta, apakah ada perbedaan? Perlakukan pasien sebagaimana kita ingin diperlakukan. Jadi itu kembali kepada pribadi sendiri. Dokter yang baik, dokter yang benar adalah tidak boleh membeda-bedakan siapapun. Gimana pasien? Ada pernah kasus sistem BPJS-nya error. Oke, jadi pasien sudah datang. Pernah loh tingkat nasional error. Pasien itu dari, kalau di Jakarta mungkin dari rumah sakit, dari rumahnya mungkin nggak terlalu jauh. Kalau di daerah bayangin mereka ke rumah sakit tipe rumah sakit provinsi. Sampai di sana sistematik. Jadi tolong kepada pemerintah jangan sibuk mencari kambing hitam, jangan cuma bisa menyalahkan, turun ke lapangan, lihat fakta di lapangan, ini yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam super, salam satu ID. Sobat Orbit, jumpa lagi dengan saya dalam Orbit, obrolan berita ID Cabang Jakarta Pusat. Hari ini kita kedatangan seorang tamu, Dr. Eva Sridiana, spesialis paru. Halo, Uni Eva, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Dr. Alkaf. Sehat semua sahabat di rumah. Hari ini kita akan berbincang santai ya, Uni Eva, dengan topik merawat pasien dengan jaminan BPJS, sesuatu banget gitu ya. Jadi Uni Eva ini adalah ibu dari 4 orang anak dan seorang dokter spesialis paru di wilayah Jakarta. Kemudian juga aktivis di bidang kesehatan. Beliau adalah presidium DIB. Boleh cerita singkat DIB itu apa, Uni? DIB itu Dokter Indonesia Bersatu, bukan berarti dokter belum bersatu ya. Cuma kita ingin lebih menegaskan lagi bahwa kita dokter di Indonesia itu solid bersatu. Ya gitu ya, jadi memang bawaannya ini bawaan aktivis ya Dokter Eva ini. Kemudian Dokter Eva ini selesai sebagai dokter, artinya melayani pasien dari tahun berapa? Sekitar tahun 2000-an ya, 2002 kalau nggak salah ya. Jadi artinya lulus sekitar 2002 dan sudah melayani pasien ya, dan sudah mengalami era sebelum BPJS. Oh iya. Itu yang ingin kita explore ya, Sobat Orbit. Kita ingin mengetahui bagaimana pengalaman dan fakta-fakta di lapangan yang dirasakan oleh seorang dokter melayani pasien BPJS. Sesuatu banget bagaimana gitu ya. Boleh dicerita nggak apa yang Dr. Eva rasakan sebelum era BPJS dan era setelah BPJS ini? Tentunya setiap kebijakan itu akan beda ya. Jadi saya sangat merasa kali ini setelah era BPJS pelayanan kesehatan itu sesuatu banget. Mengapa begitu? Saya dididik sebagai dokter untuk melayani pasien, melayani rakyat, memberikan seluruh ilmu kita untuk pasien, memberikan terapi yang terbaik, obat-obatan yang pilihan utama, sehingga pasien mendapat terapi yang maksimal. Jadi kita dididik untuk menjadi dokter yang memberikan pelayanan pengobatan yang terbaik untuk pasien tanpa dibatasi apapun. Ya, jadi itu kita dididik sebagai dokter Indonesia terutama. Jadi di era sebelum BPJS kita itu melayani bermacam tipe pasien ya. Ada tipe pasien umum, pasien asuransi kesehatan milik swasta, ada askes yang PNS ya, askes ya, ada jam sostek untuk pegawai atau karyawan yang bukan yang swasta ya, yang bukan negeri, ada kartu untuk masyarakat miskin seperti Gakin, jam kesmas, kartu sehat, dan ada lagi pasien terlantar. Oke. Nah, dalam melayani ini waktu dulu
Untuk pasien askes, pasien jam sostek, pasien asuransi itu mereka semua kita bisa berikan pengobatan sesuai standar prosedur yang kita berikan yang terbaik. Jadi kita bisa memberikan pengobatan yang terbaik sesuai ilmu kita. Paling nanti obat-obatan itu sudah ditentukan. Nah, kayak seperti jam sostek, askes, asuransi swasta, bahkan pasien yang tidak mampu yang ditanggung negara, ini juga sudah ditentukan obat-obatannya. Jadi kita tidak memberikan itu semua mau kita, enggak. Tapi masih bisa kita berikan ke pasien yang terbaik. Ya. Jadi terapinya kita tidak perlu merujuk-rujuk, kita bisa memberikan yang terbaik. Untuk pasien yang tidak mampu, semua ditanggung tanpa saya harus merujuk pasien ke rumah sakit lain hanya karena klaimnya tidak mencukupi di rumah sakit saya. Jadi sebagai dokter spesialis yang mempunyai kompetensi yang sama, saat ini saya bekerja di rumah sakit tipe B, saya punya kompetensi yang sama sebagai dokter paru di rumah sakit tipe A, saya bisa memberikan apapun kepada pasien sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan yang seharusnya tindakan, dan sesuai obat-obat pilihan. Ya, itu era sebelum BPJS Era sebelum BPJS. Baik. Tapi setelah BPJS, kami tidak lagi bisa berbuat demikian. Jadi untuk tindakan itu berjenjang. Ya. Berjenjang harus disesuaikan, klaim-klaim untuk tiap penyakit itu harus disesuaikan berdasarkan tipe rumah sakit. Jadi karena dianggap dari rumah sakit tipe yang paling bawah sampai tipe A itu dianggap angka kesulitan pasien itu semakin tinggi, sehingga di rumah sakit A itu adalah layanan untuk penyakit dengan klaim yang terbanyak. Jadi dibayar lebih banyak daripada rumah sakit di bawahnya. Ya. Padahal dokternya sama keahliannya. Ya, gitu. Sebentar. Kita sangat sayang. Sebentar Uni. Jadi kita sekaligus mengedukasi masyarakat ya. Masyarakat yang ingin berobat. Tadi Dokter Eva sudah menyampaikan bahwa sebelum era BPJS, Dokter Eva bisa mengeksplorasi, memberikan tata laksana pengobatan kepada masyarakat sesuai dengan jaminannya ya. Jadi askes, kemudian jam sostek di rumah sakit tempatnya Dokter Eva dan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh seorang dokter di situ. Iya, jadi tidak ada pembatasan. Kalau tindakan itu tidak ada pembatasan. Ya. Sesuai kompetensi saya bisa melakukannya, kita kerjakan. Ya. Jadi apa yang ingin Dokter Eva sampaikan ke masyarakat di era BPJS ini? Jadi ada sistem apa? Sistem rujukan itu bagaimana menurut Dokter Eva di saat ini? Saat ini ada 144 penyakit yang harus dilayani dulu di Vaskes tingkat pertama. FKTP. Iya, Vaskes kesehatan tingkat pertama itu bisa berupa klinik atau puskesmas yang bekerja sama dengan BPJS. Jadi pasien yang mengalami keluhan, yang tidak mengalami kegawatan itu harus berobat ke Vaskes tingkat pertama ini dulu. Mereka harus diobati dulu, dan sayangnya kan di Vaskes tingkat pertama ini tidak punya ronsen, tidak punya laboratorium lengkap, sehingga biasanya pasien itu awalnya diobati dulu, mungkin beberapa kali datang, baru setelah pasien dianggap tidak mampu dilayani di Vaskes tingkat pertama, kita rujuk ke rumah sakit tipe D atau C yang ada di tempat daerah tersebut. Jadi tidak mudah untuk Vaskes tingkat pertama ini ujuk-ujuk beri rujukan kepada pasien sesuai dulu. Kalau dulu kan pasien nggak perlu berlama, mungkin sekali datang nggak perbaikan bisa langsung dirujuk. Kalau sekarang nggak, harus diobati beberapa saat dulu, berapa kali dulu. Akibatnya apa? Pasien jadi terlambat untuk dirujuk. Karena kalau langsung dirujuk itu Vaskes tingkat pertamanya bisa kena denda. Karena dibatasi hanya maksimal 10% dari semua rujukan dalam 1 bulan ya, boleh merujuk pasien. Padahal
saya pikir tidak semua vaskes tingkat pertama itu bisa memberikan obat-obatan kepada pasien, apalagi dalam kondisi saat ini banyak obat-obat yang tidak ada di lapangan. Jadi pasien yang akan berobat itu tadi dari cerita Dr. Eva akan ditata laksana, diobati dulu beberapa saat di FKTP yaitu tingkat pertama, puskesmas atau klinik, baru kemudian kalau tidak mampu atau tidak ada perbaikan baru dirujuk. Ya, baru dirujuk. Dan kadang-kadang vaskes tingkat pertama ini ada dilema. Contohnya ya, pasien saya TBC BTA positif. Dengan BTA positif itu sudah bisa dipastikan pasien ini memang sakitnya TBC. Ya. Jadi kalau pasien-pasien seperti ini diagnosis sudah tegak, itu tidak boleh lagi dirujuk ke rumah sakit yang tipe di atasnya. Ya. Dan pasien ini sampai 6 bulan pengobatan itu merasa tidak enak sebenarnya, belum merasa sembuh. Tapi karena sesuai dengan program, jika dahak sudah negatif, sudah 6 bulan pengobatan, pasien dianggap sembuh. Karena pasien merasa sudah selesai tapi keluhan tidak membaik, ini contoh kasus ya, akhirnya memaksa rujuk ke rumah sakit. Nah, ketika ke tempat kami ternyata pasien ini kita temukan ada nanah di paru-parunya. Jadi dengan dahak pasien TBC itu tidak hanya sebenarnya di paru-paru saja yang bisa bermasalah, tapi di organ lainnya. Ketika tidak di ronsen, tidak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, inilah yang terjadi. Kalau sudah terbentuk nanah, ini repot, butuh tindakan yang lebih invasif. Dan kasihan pasiennya karena sudah 6 bulan bisa menyebabkan cacat. Jadi yang dialami oleh Dr. Eva di lapangan bahwa sistem tersebut juga berpengaruh kepada pasien ya? Ya, itu jadi memperlambat ya. Misal sudah pasien batuk. Pasien batuk itu kalau kanker kan tinggi, cepat ya. Perkembangannya cepat. Pasien batuk diobati dulu berulang-ulang di puskesmas. Dianggap penyakit biasa. Vaskes tingkat pertama tanpa di ronsen. Setelah berulang-ulang dianggap penyakit tua, batuk-batuk biasa. Padahal kalau kanker kan kita sama tahu kalau dia kecil itu gejalanya tidak berat. Kecuali dia berada dekat saluran pernapasan. Pasien sudah mulai gak enak kurus, dianggap kadang-kadang hanya pasien batuk biasa, datang ke rumah sakit kita, di ronsen sudah terbentuk massa yang lumayan, ya kan? Ya. Dari rumah sakit tipe B saya juga pemeriksaan regennya banyak yang tidak ada. Kenapa itu Dr. Eva kok? Di rumah sakit tipe B ada beberapa yang Dr. Eva sebenarnya bisa melakukan tapi tidak ada di rumah sakit itu. Itulah fakta lapangan bahwa klaim yang ditentukan itu berjenjang. Jadi padahal biaya untuk pasien kanker misalnya itu kan besar. Kalau di rumah saya cuma dibayar sekian, tentunya banyak obat yang pemeriksaan-pemeriksaan yang harus dilakukan di luar. Karena kita tentunya tidak akan membebankan kepada pasien, apalagi banyak pasien yang tidak mampu. Bahkan untuk pemeriksaan marker-marker saja mereka harga 500 itu agak berat, akhirnya terpaksa kita merujuk. Ketika pasien ini kita rujuk, tentunya di rumah sakit tipe A yang menjadi pusat rujukan semua rumah sakit akan terjadi penumpukan pasien. Kanker yang harusnya kita obati 1 minggu, dalam 2 minggu kita sudah bisa tegakkan diagnosis, kita sudah bisa tentukan langkah-langkahnya mau diapakan, apakah mau kemo, mau operasi dan sebagaimana macamnya ya. Akhirnya antri di rumah sakit tipe A. Penumpukan untuk ketemu dokter spesialisnya aja mereka harus tunggu berapa lama. Dan pasien begitu ketemu dokter spesialis mungkin 1 bulan baru bisa ketemu. Begitu ketemu pasien BPJS itu tidak bisa hari ini datang besok datang lagi. Apa yang terjadi? Kenapa kok tidak bisa langsung? Ditentukan bahwa mereka baru bisa datang ke dokter lagi itu 1 minggu kemudian. Oh begitu. 1 minggu lagi kita periksa sekarang, pasien baru bisa datang 1 minggu lagi. Di saya aja sudah 1 minggu nih baru ketemu. Oh, ronsennya kira-kira ada tumor. Wah ini harus periksa CT scan, mesti periksa lab segala macam. Ini udah makan waktu berapa lama? Mau ketemu saya lagi 1 minggu lagi.
Jadi di rumah sakit pun, rumah sakit tipe B atau mungkin tipe di atasnya tipe A, juga pasien tidak bisa langsung mendapatkan terapi. Ya tentunya dia begitu ketemu dokternya mungkin butuh pemeriksaan lagi. Tidak mungkin seorang dokter begitu ketemu pasien bisa tegak diagnosis. Ya kan? Akan terjadi antrian lagi yang panjang kalau semua pasien harus dirujuk ke rumah sakit tipe A. Padahal kita semua dokter di tipe C, tipe D asal mereka sama-sama dokter spesialis paru. Ya. Itu kita bisa memberikan tindakan yang sama seperti dulu sebelum era BPJS. Jadi yang ingin Dr. Eva sampaikan bahwa memang ada kendala yang sebenarnya oleh dokter spesialis terkait paru dalam ini bisa dilakukan di tipe C maupun tipe B. Ya, asal ada fasilitas yang disiapkan, asal codingnya bisa diklaim di rumah sakit tipe C, B, dan D. Jadi ada fasilitas apa, ada kendala apa sebagai dokter yang menangani di rumah sakit gitu ya? Kenapa harus sampai merujuk gitu? Kenapa tidak disediakan fasilitas pemeriksaan atau obat itu, Dr. Eva? Itu mungkin tadi seperti yang saya sampaikan, klaimnya tidak mungkin ya. Mungkin kalau rumah sakit pemerintah bisa memaksakan diri. Tapi kalau di rumah sakit swasta tidak mungkin orang harus rugi. Ya kan, misalnya untuk saat ini contohnya, kita kalau dulu melakukan fungsi plura pengeluaran cairan di paru itu dibayar di rumah sakit swasta 1,5 juta ya, 1 juta ke atas untuk sekali tindakan fungsi plura. Sekarang kalau pasien BPJS itu udah include ke dokternya itu dibayar 200.000, include dengan pemeriksaan fungsi plura itu dibayar cuma 700.000. Padahal ini pasien tidak hanya sampai pemeriksaan pengeluaran cairan aja. Setelah itu cairannya harus diperiksa. Betul. Periksa lagi sitologi. Sitologi itu mungkin sekitar 500.000. Analisa cairan plura berapa lagi. Belum alat-alat habis pakai tindakan itu kan kita punya alat-alat. Ada butuh anestesinya, suntikannya dan segala macam. Ini jauh di atas 700.000. Untuk rumah sakit swasta apa mungkin dilakukan? Padahal ya kan kalau di rumah sakit negeri pun juga seperti itu. Kalau terus-terus kayak gitu kan tidak artinya tidak mungkin kita merugi jauh yang dipaksakan terus-menerus gitu kan. Jadi memang ada kendala ya, iya, kendala fasilitas terutama fasilitas peralatan maupun obat-obatan ataupun pemeriksaan laboratorium lainnya yang sebenarnya oleh seorang dokter karena klaimnya rendah ya. Jadi Sobat Orbit, keterbatasan itu ternyata berhubungan dengan klaim yang rendah di BPJS yang di rumah sakit yang lebih bawah ya, C atau D gitu ya. Bagaimana menyediakan regennya mahal sementara diperiksa murah. Akhirnya mungkin rumah sakit nggak sanggup beli regen lagi. Jadi akhirnya kalau saya mau periksa marker ini terpaksa pasien harus bayar sendiri. Kalau nggak mau bayar kita harus merujuk. Oke, dan akhirnya yang sudah disampaikan Dr. Eva ada antrian di situ yang menyebabkan antrian. Di rumah sakit ya di tipe pusat otomatis akan terjadi antrian. Bukan dokternya yang tidak mau melayani ketemu pasien ya. Kalau pasiennya banyak tentu harus berbagi, ya kan? Oke, timbul antrian di situ ya. Timbul antrian. Oke. Kemudian yang dokter rasakan dengan berhubungan dengan pasien, apa sih curhat pasien itu apa? Ya itu sekarang apalagi yang tadi ya pasien merasa sedih karena mau ke rumah sakit itu susah. Dan lucunya ada satu lagi yang sungguh menyedihkan ya, pasien-pasien TBC ini adalah pasien yang tidak boleh putus obat. Mereka itu program, didata oleh program. Jadi untuk pasien saya misalnya si A, dia berobat ke saya, dia itu dicatat di rumah sakit saya. Ketika besok berobat, dia datang ke saya dengan rujukan dari Vaskes tingkat pertama. Rujukan itu berlaku 3 bulan. Nah, ketika rujukannya habis, sementara pasien ini belum sembuh, tentunya dia harus kembali lagi ke rumah sakit saya. Tapi fakta di lapangan pasien ini malah dirujuk ke rumah sakit lain. Oh gitu. Jadi ada fakta seperti itu. Ada fakta seperti itu. Pasien dirujuk ke rumah sakit lain kan bingung karena di rumah sakit lain tidak bisa diberikan obat TBC ini sebelum dipindah dari rumah sakit saya. Akhirnya pasien harus ke saya dengan biaya pribadi supaya pindah ke rumah sakit
yang rujukan berikutnya. Harusnya kan ini tidak boleh terjadi. Kalau memang pasien berobat itu harus dikembalikan ke tempat yang semula, jangan diputus di tengah jalan. Kadang kita terpaksa mengakali pasien yang dirawat inap. Pasien dirawat inap, kita belum tentu pasien ini akan kembali ke rumah sakit kita. Jadi kita tidak berani membuka obat program, ya terpaksa dengan obat-obat lepasan yang jumlahnya banyak dan yang kalau misalnya pasien itu harus beli sendiri di luar. Oh, jadi memang ada pasien-pasien yang harusnya dengan obat program itu selesai 6 bulan sekian bulan, itu di tengah jalan dipindah ke rumah sakit lain karena rujukannya yang adanya cuma ke sana alasannya. Dan itu juga mempengaruhi kesembuhan pasien. Banyak pasien yang jadi putus karena itu. Karena gini, pasien merasa ribet. Minum obat TBC aja pasien tuh udah bosan, udah jenuh. Belum lagi ada efek samping, pemakaian yang lama, dipersulit seperti itu. Banyak kasus pasien saya putus obat dengan alasan begitu. Bingung Bu, saya mau berobat sama dokter itu gak dikasih. Saya disuruh minta segala macam, pasien gak ngerti. Masyarakat bawah ini banyak yang awam tidak paham bahwa mereka tidak boleh putus. Mereka taunya dokter yang memutus. Iya, ya, dan karena sistem rujukan itu. Iya. Ya, jadi memang ada PR ya, sobat Orbit sekalian dan masyarakat, ada PR yang harus diselesaikan ya. Jadi pasien itu tidak kembali, tidak melanjutkan programnya dan seterusnya ya, dan itu mempengaruhi kesembuhan pasien ya. Kemudian Dokter Eva, apakah sebagai dokter nih melayani pasien, beragam pasien BPJS, apakah itu yang PBI atau mungkin BPJS yang mandiri? Itu apakah ada perbedaan atau pasien umum gitu ya, pasien asuransi swasta, apakah Dokter Eva dan teman-teman juga melakukan praktek itu membeda-bedakan? Untuk pasien kami, kita disumpah para dokter untuk memberikan pelayanan tanpa membeda-bedakan pasien. Perlakukan pasien sebagaimana kita ingin diperlakukan. Jadi itu kembali kepada pribadi sendiri. Dokter yang baik, dokter yang benar adalah tidak boleh membeda-bedakan siapapun. Bahkan jujur, kalau boleh di lapangan, saya tuh paling suka menghadapi pasien-pasien BPJS. Kenapa tuh? Kenapa begitu? Karena mereka itu saya tidak perlu pusing untuk jujur kalau saya itu ketika mengobati pasien, saya harus tahu ekonomi pasien. Kalau misalnya dia pasien umum ya, apakah dia ini mampu atau tidak. Jadi setiap saya mau tindakan, mau obat, saya selalu tanya, Ibu kira-kira saya kasih. Jadi kita tuh dalam memberikan, mau periksa apa aja tuh harus tanya dulu gitu. Karena kita takut kalau kita periksa ini nanti pasiennya nggak sanggup, ya kan? Kita kan tidak bisa melihat dari penampilan saja. Mohon maaf, ada orang yang banyak terlihatnya penampilannya orang mampu, ternyata nggak punya. Ada banyak kasus seperti itu. Jadi lumayan saya harus keluar pikiran, kecuali ya memang pasien VIP sudah jelas ya itu ya terserah. Tapi kalau pasien-pasien yang masuk kelas 3 itu kelas 2, kadang-kadang mereka tuh masuk karena dengan biaya pribadi karena kelas 3-nya penuh. Sebenarnya mereka tidak mampu, tapi demi sayang kepada orang tua, demi sayang untuk anak, tetap memaksa karena tidak punya BPJS ya masuk ke kelas-kelas seperti itu karena nggak mampu ya. Itu banyak kejadian. Jadi untuk pasien umum saya harus berpikir panjang. Ini pasien setiap tindakan ya beda dengan pasien-pasien yang BPJS prosedur standar itu insya Allah sih udah bisa kita kerjakan walaupun obatnya mungkin minimal, terapinya pun itu tapi masih kita bisa akalin gitu loh, pasiennya paling nggak infusnya ada, oksigennya terjamin dan sebagainya. Jadi sebenarnya seorang dokter terikat dengan sumpah dokter untuk tidak membeda-bedakan gitu ya dalam melayani ya. Mungkin pasien tidak tahu, orang lain mungkin tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Karena itu sumpah itu tadi ya. Sumpah itu tadi. Jadi jabatan dokter itu bukan bersumpah bukan tanggung jawab kepada atasan kita, bukan tanggung jawab kepada direktur, bukan tanggung jawab kepada Menkes, bukan tanggung jawab kepada presiden, tapi tanggung jawab langsung pada Allah, pada pencipta. Ya. Jadi tanggung jawab kepada Tuhan dalam melakukan pelayanan kepada pasien ya, tanpa membeda-bedakan kelas ekonomi ataupun jaminannya itu tadi ya. Kemudian ini berkembang nih sekarang nih, berkembang wacana ke depan akan diberlakukan KRIS, jadi tanpa kelas gitu. Bagaimana menurut Dokter Eva?
Pelayanan rawat inap tanpa kelas gitu. Jadi rawat inapnya standar, tidak ada lagi kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu atau VIP, tapi semua sama. Bagaimana menurut Dr. Eva? Saya cuma mau bilang, bukan saya ingin bermaksud membedakan ya, tapi tolong diingat, pasien-pasien askes, pasien-pasien jam sostek, ini mereka dipaksa untuk menjadi BPJS. Pasien-pasien yang karyawan perusahaan yang tadinya dibayar oleh asuransi bagus, mereka dipaksa untuk menjadi BPJS. Mereka dipotong gaji, ya kan? Mereka dipotong gaji. Jika pas mereka itu kalau dipaksa kelas 3 semua, kalau misalnya kelas dipaksa sama kelas, tapi dengan kelas yang layanannya itu memadai ya. Maksud saya dalam artian jangan manusiawi atau cukup lah ya. Cukup ya. Bukan ala-ala. Ya, itu kalau sama untuk sama baik saya sangat mendukung. Tapi kalau sama untuk kurang jangan sampai terjadi. Karena saat ini kejadiannya ya, kita ini sama-sama dibikin repot, sama dianggap pasien yang tidak bayar, sama-sama dianggap beban negara. Padahal gaji kita kan dipotong ya, pasien-pasien yang asuransi, yang jam sostek, yang askes ya, gaji kita berpuluh-puluh tahun dipotong. Tapi kita seakan-akan untuk kesehatan itu ya diberi ala-ala ya. Tidak sebaik dulu. Mungkin karena kita sudah merasakan dapat pelayanan yang lebih baik. Sekarang seperti ini untuk sakit saja harus rujuk berjenjang. Jadi saat ini banyak pasien yang akhirnya terpaksa bayar pribadi daripada menggunakan BPJS ya, karena itu tadi banyak yang merasa ribet. Walaupun sebenarnya mereka tidak kaya, walaupun mereka sebenarnya kecewa. Tapi daripada merasa dipersulit, merasa dizolimi, akhirnya mereka ya berobat dengan biaya pribadi gitu. Jadi itu salah satu atau beberapa curhat dari pasien? Ya, yang jadi masalah lagi sekarang online. Gimana tuh online, ada jadi, apa tuh? Pasien itu kalau berobat harus online. Oh, pendaftaran harus online dulu. Iya. Padahal tidak semua pasien itu punya handphone. Kalaupun mereka punya handphone, mereka belum tentu punya pulsa. Kalaupun punya pulsa belum tentu punya aplikasi. Kalaupun punya aplikasi belum tentu handphonenya mampu. Kalaupun handphonenya mampu belum tentu orangnya mampu. Banyak orang yang masih gaptek. Nah kan kita masih banyak masyarakat Indonesia ini yang usianya lansia, yang anak-anaknya sibuk kerja. Banyak orang-orang tua itu datang ke rumah sakit sendiri, dirawat di rumah sakit sendiri karena anak-anak mereka sibuk kerja, bahkan ada yang mungkin anaknya nggak ada ya. Jadi online ini sangat mungkin sebagian besar merasa mudah, tapi bagi yang orang-orang yang tidak mampu ini masih menjadi masalah gitu. Sementara mereka saat ini masih butuh berobat. Jadi harusnya ada kemudahan gitu. Harus ada kemudahan. Jangan wajib online gitu loh. Jadi jangan ditutup, harus pendaftaran secara online untuk orang-orang yang memang tidak bisa nggak punya handphone atau gaptek gitu ya, nggak punya aplikasinya gitu. Harus ada kemudahan ya. Gitu. Harus ada kekhususan. Ya. Kemudian dalam melayani pasien ini tampaknya tadi kita mendengar banyak ketidakpuasan ya, Dr. Eva nih. Sebenarnya dalam merawat pasien itu sesuai dengan SOP atau prosedur kesehatan ya, medis, itu Dr. Eva puas nggak sih dalam melayani pasien? Ya itu tadi kadang-kadang saya gemes ya, kayak tadi. Kenapa kok gemes? Ya, gemes. Ini pasien kalau saya rujuk itu pasti lama. Coba saya kerjain sendiri nih. Saya kan bisa kemo. Coba kita kasih misalnya kayak gitu ya. Hal-hal yang pemeriksaan itu kita dilengkapi. Misalnya kultur aja saya harus periksa kirim ke rumah sakit yang tingkatnya lebih tinggi, ya kan. Terus kayak fasilitas ICU. Pasien saya banyak tapi ya itu dilema, harus dirujuk.
karena keterbatasan. Padahal kita sebenarnya bisa merawat, cuma fasilitas ICU kita kurang ya. Ini yang jadi sering banget jadi masalah dan akan terus jadi masalah, seperti contohnya kasus kematian ibu hamil yang waktu Sumedang, kasus Subang ya kemarin. Subang ya. Jadi ini adalah masalah yang ada dan akan terus ada selagi pemerintah tidak segera. Kan ini PR yang sudah lama sebenarnya. PR sebelum pandemi dan sebelum-sebelumnya sudah menjadi PR, sangat-sangat menjadi PR, bahwa fasilitas kesehatan itu tolong dilengkapi. Jangan semua berpusat di tingkat yang lebih tinggi. Jadi upayakan, sediakan itu dana yang banyak, anggaran kesehatannya itu harus dinaikkan ya. Jadi jangan seperti di negara kita ini anggaran kesehatannya kecil sekali. Jadi tolong di rumah sakit tipe B, tipe C itu diadakan mungkin ruangan ICU-nya diperbanyak, fasilitasnya diperbanyak. Jadi dilema buat saya sendiri yang di rumah sakit tipe B, fasilitas ICU saya terbatas. Pasien saya ada yang butuh di ruang ICU. Saya mau rujuk susah. Karena rumah sakit rujukan di atasnya juga sudah penuh dengan pasien-pasien yang datang langsung ke rumah sakit tersebut, rujukan dari rumah-rumah sakit lain yang kasus-kasusnya berat. Jadi jadi pasien saya itu tidak bisa dirujuk. Saya coba rumah sakit lain tidak ada. Akhirnya apa? Pasien meninggal di tempat kita. Kadang gini, ada pilihan pasien ini. Kalau kondisinya yang masih memungkinkan, nah itu seperti yang kasus di Subang mungkin ya. Mungkin dianggap pasien ini karena baru sampai IGD. Sementara kalau dioperasi katanya butuh ruang ICU, sementara ICU-nya tidak ada. Kalau dirujuk ada dua kemungkinan. Kalau dirujuk sementara rumah sakit rujukan biasanya udah penuh. Biasanya kita kalau begitu pasien datang langsung kita sampaikan, artinya apa? Ada penumpukan pasien rujukan yang belum belum bisa dirujuk ya kan, biasanya SPGDT gitu. Itu ya. Kan? Karena kita masih banyak tumpukan pasien, begitu ada pasien baru pasti kita akan kasih tahu. Di tempat kita ICU penuh, silakan cari rumah sakit yang ada ICU-nya, fasilitas ada. Itu sebenarnya dilema buat kita. Karena kan kita tahu yang terjadi dengan kondisi seperti itu. Pertama, mungkin pasiennya dapat rumah sakit rujukan. Dapat rumah sakit yang ada ICU-nya sehingga dengan yang sehingga dia ditangani langsung, atau dia tidak mendapatkan rumah sakit akhirnya meninggal juga di jalan. Karena kalau dibiarkan di rumah sakit kita otomatis pasti pasiennya meninggal. Karena kita betul-betul memang biasanya kita kalau dalam kondisi seperti itu membiarkan pasien pergi, artinya apa? Kita memang sudah betul-betul angkat tangan tidak bisa bantu. Memang fasilitas kita memang tidak ada. Jadi dengan berat hati kita terpaksa melepas mereka dengan dua kejadian, mungkin jadi meninggal juga atau terselamatkan. Masih ada satu kemungkinan terselamatkan daripada di tempat kita gitu kan. Ini yang sering terjadi dan saya sangat sering mengalaminya. Kebayangkan saya di rumah sakit di ibu kota Jakarta, apalagi teman-teman kita yang di daerah, dilema teman-teman kita dalam merujuk pasien, dalam menerima pasien-pasien gawat. Jadi memang fasilitas itu belum banyak ya. Fasilitas terutama fasilitas intensif, ICU itu masih sangat terbatas sehingga rujukan itu ngantri. Ngantri. Harusnya pandemi kemarin itu jadi pembelajaran bahwa kita ketika butuh ruangan ICU yang banyak ya kan, itu kalau terjadi tiba-tiba ada kasus butuh tempat banyak, bencana ini kalau kondisi dengan alat terbatas, fasilitas intensif terbatas, itu jadi banyak yang akan mati sia-sia. Betul, padahal kita tahu mungkin secara SOP ini harus mendapatkan ruangan ICU, tapi karena keterbatasan fasilitas, rujukan juga antri, bukan main gitu ya. Bukan kitanya yang tidak mampu. Betul. Dokter Indonesia itu sebenarnya masih cukup. Gimana? Dokter Indonesia gimana nih? Masih cukup. Cuma yaitu jangan bilang kita memilih tempat. Bukan dokter spesialis itu ingin milih-milih tempat ya, tapi fakta di lapangan ini kepala daerah itu karena adanya otonomi daerah itu menimbulkan masalah baru. Ya kan, banyak teman kita yang mau ke daerah mengabdi kemudian ingin bergantian dengan teman berikutnya dipersulit, ya kan? Nah, sebenarnya
nggak usah jauh-jauh DKI sendiri. Belum ada penerimaan dokter spesialis. Sudah belasan tahun saya di DKI, belum ada penerimaan dokter spesialis untuk DKI. Jadi dokter-dokter yang ada di DKI, yang dokter RSUD itu kebanyakan dokter PNS yang lama. Atau yang pindah dari daerah memang dengan status PNS. Ya, ada kasus teman saya di daerah ingin keluar itu susah, mau sekolah susah. Mau ngambil sup susah. Kalau sudah di situ dia mau keluar nggak bisa. Padahal dia berharap dia gantian. Ada kasus dulu dokter kandungan mau gantian sama adik kelasnya. Karena kami kan jadi bukannya dokter yang senior itu ingin menguasai misalnya kota-kota besar, tapi kan memang otomatis dokter-dokter senior itu akan mengisi tempat di ibu kota yang awalnya kan, dan akan bergantian dengan adik-adik yang junior. Suatu saat nanti akan bergantian ketika mereka meninggal, mereka pensiun, mereka pindah, itu akan bergantian dari teman-teman adik-adik yang junior yang dari daerah, ya kan? Memang tentunya siapa yang lebih dulu tamat itu yang akan menguasai daerah-daerah yang lebih besar. Tapi kan bergantian dengan adik-adik yang junior, ya kan? Dan memang seperti itu, sebaiknya adik-adik junior itu mengabdi dulu ke daerah, untuk memenuhi distribusi. Iya, memenuhi distribusi. Tapi itu lagi di daerah banyak teman kita yang dokter spesialis kadang tidak dihargai, dipersulit kepindahannya, tidak dihargai. Jadi seakan-akan kepala dinasnya atau pimpinan daerahnya itu merasa akulah raja dan kalian harus patuh kepada saya. Itu yang bikin teman-teman kita juga jadinya malas menyebar gitu. Belum lagi contohnya ada kasus teman kita yang meninggal dibunuh. Itu keterjaminan keamanannya bagaimana? Betul. Itu belum ada jaminan kesehatan, keselamatan buat mereka. Giliran mereka sakit untuk dirujuk ke pusat itu susah. Harusnya kan itu ibaratnya kayak pahlawan, disediakan teman-teman kita yang di daerah terpencil, yang dokter spesialis, begitu mereka sakit, mereka jumlahnya terbatas, disediakan fasilitas misalnya kendaraan Hercules atau apa, diantar ke tempat rumah sakit yang fasilitasnya lebih baik untuk segera ditolong. Atau diberi keamanan, jangan dibiarkan dokter bisa dibunuh seperti kejadian di Papua, ya kan? Berapa banyak sudah korban dokter-dokter di sana. Ya. Kemudian Dokter Eva, apakah juga pernah nggak sih mengalami harus melayani atau mendapatkan pasien ya di rumah sakit, di IGD atau di rumah sakit lah yang yang tidak bisa di cover oleh BPJS Kesehatan? Banyak. Gimana itu, solusinya bagaimana? Ya solusinya terpaksa merujuk. Iya, jadi misalnya ya itu tadi saya bilang, secara kemampuan saya memang bisa melakukan misalnya kemoterapi. Tapi dengan adanya BPJS saat ini kita terpaksa harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, tidak hanya sebagai dokter spesialis paru. Ya kan, padahal jelas dalam kompetensi saya bisa melakukan itu, kemoterapi atau yang lain-lainnya ya, bukan hanya itu ya. Tapi karena itu tadi ada aturan-aturan yang syarat-syaratnya harus begini harus begitu, akhirnya kita tidak seperti dulu lagi. Ya, kalau mendapatkan pasien-pasien yang yang nggak ke cover atau mungkin yang iurannya sudah mati, BPJS-nya mati, bagaimana biasanya solusinya? Nah, itulah jeleknya BPJS sistem ya. Jangankan dia mati bayarannya. Ya. Kadang kesalahan bukan di pasien. Pasien salah nama, salah nomor. Ada itu kejadian? Oh, banyak. Begitu di IGD namanya tidak keluar, salah nomor. Atau namanya double 2. Administrasi saja bermasalah, pasien ini otomatis tidak bisa dilayani. Ya, kalau dulu ya, kalau pasien ada kecelakaan, itu kita tangani langsung. Ada askesnya langsung dikerjain, ada jam sosteknya harus langsung dikerjain. Bahkan pasien terlantar datang, dulu kan banyak kasus yang hamil besar, terlantar, mau melahirkan datang, atau pasien gelandangan, saudara-saudara kita yang tidak mampu, yang tidak punya rumah gelandangan itu, begitu datang di rumah sakit kita langsung kita layani. Nanti tinggal kita hubungi Depsos ya, Kemensos ya, untuk dibayar. Kalau sekarang enggak kan, kalau kecelakaan harus pasiennya sementara nih jadi dilema kan, pasien tidak sadarkan diri, ya kan.
Kalau dia tidak bisa dilayani dengan BPJS karena harus pakai jasara harja dulu. Ya, betul. Urus jasara harja itu harus ada kantor polisi dulu. Betul. Kantor polisi, laporan polisi, laporan polisi harus laporan ke jasara harja. Jasara harja itu tidak ada di rumah sakit. Ya kan, tidak saya rasa di rumah sakit saya belum ada ketemu yang petugas jasara harja buka, gitu ya. Buka pintu ya di tempat kita sehingga kita bisa langsung ke beliau ya kan. Ya. Sementara pasien ini tergeletak gitu Betul. loh. Harus segera Iya, gitu. harus segera ditanganin. Nah, ini siapa yang ngurus? Kalaupun ada misalnya dia nggak ngerti nih keluarganya. Kalau ditinggal siapa yang ngurus? Misalnya hari libur jasara harjanya tutup atau ke kantor polisi itu butuh waktu gitu loh. Nah, kayak pasien-pasien terlantar mau banyak itu kasus pasien BPJS-nya mati atau dia nggak punya BPJS, kartunya hilang. Itu bingung mau diapain. Betul. Ya kan? Tapi ya kalau rumah sakit negeri mungkin masih dikerjain juga. Ya udahlah, berapa sering tuh saya ketemu. Ini pasien diantar BPJS-nya mati. Pertama yang antar bilang oke, dibayar tanda tangan bahwa kami menjamin. Tahu-tahu hilang, kagak ada yang jemput. Kadang-kadang pasiennya meninggal. Kadang-kadang pasiennya sudah sembuh, nggak ada yang jemput. Ditelepon keluarganya, saya bukan keluarganya. Atau handphonenya mati. Itu kalau rumah sakit negeri itu ya terpaksa lah direkturnya tarik napas. Karena mohon maaf, tidak semua rumah sakit negeri dibayari oleh negara. Rumah sakit saya kan belut. Itu BLUD. Direktur berpikir supaya cari uang untuk gaji karyawan. Jadi karyawan yang gaji bukan negara. Kita mencari uang sendiri untuk gaji karyawan sendiri. Kalau kayak gitu terus mungkin yang dibantu listrik dan lain-lainnya ya dari Pemda ya. Nah, kalau kayak gini gimana jadinya? Kan lama-lama kita nggak dapat duit. Ya. Kan? Jadi memang ada PR bahwa ada hal-hal yang belum terselesaikan, gitu banyak, ya. PR yang sangat banyak ya, tentunya dari 2013-2014 ya. Ini udah berapa BPJS tahun? 2012 kalau nggak salah ya mulai beroperasional. Awal. Ya. Awal Januari 2014. Padahal cita-cita dari JKN ini adalah universal health coverage. Jadi semua masyarakat itu bisa tercover pembiayaan kesehatannya. Tapi mungkin tadi Dr. Eva sudah bilang ya banyak. Karena sistem. Satu lagi yang jadi masalah, ketika sistemnya mati pasien pulang semua. Gimana pasien? Ada pernah kasus sistem BPJS-nya error. Jadi pasien sudah datang. Pernah loh tingkat nasional error. Pasien itu dari, kalau di Jakarta mungkin dari rumah sakit dari rumahnya mungkin nggak terlalu jauh. Kalau di daerah bayangin mereka ke rumah sakit tipe rumah sakit provinsi. Sampai di sana sistematik. Jadi ada juga sistemnya mati. Yang ini yang saya pengen ya, kalau sistem mati tolong dong ada kebijakan lain. Begitu sistem mati ketutup. Ya. Kenapa dokternya nggak tolong? Kalau sistemnya ketutup, kita tidak tahu pasien ini status BPJS-nya apa. Betul. Dan apakah sudah ada rujukan, itu tidak bisa dibaca. Dan sementara klaim itu kalau pasien berobat hari ini, obatnya keluar hari ini, itu semua terpotong hari ini, nggak bisa besok baru kita tagih ke BPJS. Tidak bisa, itu klaim apa yang kita berikan memang sesuai hari ini, nggak bisa. Suratnya nyusul belakangan tuh nggak bisa. Selain kita juga nggak tahu ya ini pasien, karena kalau statusnya kata BPJS tidak keluar nama, kita sama sekali tidak bisa melayani. Ya kan? Kan yang tahu sistemnya. Walaupun ini saya aktif, tapi kalau sistem di dalam sistem nggak ada, kita tidak bisa karena SEP untuk pasien itu baru keluar kalau sistemnya bisa dibuka. Sementara kita menagih klaim ke BPJS untuk pasien-pasien yang sudah dilayani dari SEP ini. Sesuai dengan SEP ya. SEP ini harus sesuai tanggalnya. Kalau ini tidak ada, pasien tidak bisa ditagihkan ke BPJS. Kalau sedemikian banyak pasien harus dilayani, itu berapa banyak biaya yang harus nombok. Ya kan? Sementara kalau rumah sakit swasta tisu aja beli. Ya kan, bukan negara yang bayar. BLUD pun sama dari itu ya perputaran. Mencari uang untuk karyawannya. Kalau ada uang ya karyawan makan, kalau nggak ada uang ya karyawan nggak makan. Kalau gaji, kalau BPJS lama bayar uang klaim ke rumah sakit, otomatis kami kemak-kembis juga. Jadi bukan berarti di rumah sakit pemerintah itu dibayari gaji karyawan dan honor segala macam itu dari pemerintah ya, tapi semua. Dari BLUD juga ya. Kecuali untuk PNS mereka ada gaji tambahan dari PNS. Tapi di Jakarta ya itu mungkin boleh dicek berapa persen dokter PNS-nya yang
yang di RSUD ya, karena sudah lama sekali PNS itu tidak ada di alokasi DKI di RSUD ya. Padahal menurut Permenkes 56 jika dianggap butuh bisa diangkat sebagai PNS, dianggap sebagai wilayah terpencil ya. Tapi mungkin DKI sampai hari ini belum merasa butuh dokter spesialis. Itu satu contoh. Baik ya. Kita sudah bincang-bincang Sobat Orbit dengan Dr. Eva. Tadi sudah banyak pengalaman yang dikemukakan baik Dr. Eva sendiri maupun dari curhatan dari pasien-pasien. Oh ya, curhat pasien banyak sekali. Ya, sebagai penutup apa yang ingin Dr. Eva sampaikan? Ya, saya berharap kepada pemerintah bahwa kita sebaiknya bukan saling menyalahkan. Sistem kesehatan yang demikian semrawut dengan fasilitas kesehatan di lapangan yang serba kurang, bahkan mohon maaf, obat-obat makin kesini makin banyak obat-obat yang tidak tersedia. Bahkan obat-obat TBC seperti INH yang jumlahnya hanya 400 rupiah per tablet, obat yang tidak boleh putus, dan Indonesia masih menjadi juara dunia untuk TBC. Negara tidak bisa menjamin ketersediaannya sampai hari ini. Obat program pemerintah seperti obat-obat yang gratis itu juga sering putus. Jadi di rumah sakit kami sering tidak ada, akhirnya kita pakai obat-obat yang lepasan tadi. Sementara obat lepasan juga sering ketersediaannya kosong. Yeah. Itu di rumah sakit negeri saya Isoniazid itu obat yang murah ya. Itu udah 2 bulan nggak ada gitu loh. Jadi tolong kepada pemerintah jangan sibuk mencari kambing hitam, jangan cuma bisa menyalahkan, turun ke lapangan, lihat fakta di lapangan ini yang terjadi dengan anggaran kesehatan yang sangat masih kecil. Ini membuat layanan kesehatan di masyarakat itu menjadi terkendali. Fasilitas menjadi kurang, obat-obatan menjadi obat-obatan yang tidak terjamin adanya, bukan hanya obat paru, obat jantung, obat diabetes, itu banyak yang di lapangan tidak ada. Pasien itu kadang-kadang kalau udah beli itu banyak yang putus akhirnya. Betul. Karena jangankan untuk beli obat, kadang untuk ke rumah sakit aja mereka nggak punya ongkos. Jadi jangan dianggap semua masyarakat kita itu mampu, udah dikasih fasilitas berobat gratis, tidak. Masih banyak pasien yang hanya untuk berobat ke rumah sakit saja tidak punya ongkos. Ya, jadi jangan sibuk menyalahkan. Mari kita bersama-sama memperbaiki sistem kesehatan yang demikian semrawut ini. Ya, terima kasih closing statementnya Dr. Eva. Sampai jumpa di Orbit selanjutnya. Salam sehat, salam super, salam 1 ID.